Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Vlog edisi 10 September 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Vlog edisi kemarin 9 September. Ada beberapa yang masuk, kita akan bahas sesuai dengan permintaan. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan ISG, saya ingin memberikan update terkait promo September Ceria. Untuk saat ini per tadi sore ya, jam 5, ini update terakhir. Untuk paket 3 bulan plus 1, 2 layanan kami, Bulsanter dan PTR sudah sold out. Jadi tersisa paket 6 plus 2 dan 12 plus 4 ya. Masing-masing beda-beda ini, silahkan dicek, silahkan kalau Anda berminat silahkan Anda lihat di deskripsi, ada linknya ya, Anda kunjungi website kami. Oke, kita mulai ya. Hari ini ISG naik berapa? 0,7%. Kenaikan ini mengarah ke 7.772. Nampaknya ini masih berlanjut ya, kenaikan sempat kemarin turun ke 7.500 support terdekat, namun ini masih bisa berlanjut. Namun seperti yang saya sudah sampaikan ya, bagi Anda yang mungkin portofolionya belum dikondisikan, belum pada posisi yang ideal, over position ataupun over diversifikasi, silahkan Anda evaluasi, dan ini adalah mungkin waktu yang baik untuk melakukan bersih-bersih ataupun merampingkan portofolio ya. Oke, jadi belum ada yang perlu kita update. Yang jelas saat ini ISG berada di peak wave ketiga dan berpotensi wave keempat ya. Kapan itu terjadi saya tidak bisa pastikan, jelas ini sudah wave ketiga puncak. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Untuk Pan Air sudah reversal, bisa untuk trend following, potensinya ke berapa? Oke, kita lihat ya panorama. Kita lihat dari karakteristiknya dulu ya, apakah saham ini merupakan saham yang memiliki karakteristik pergerakan yang nyaman untuk kita ikuti ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita ngambil contoh-contoh pola-pola yang sudah ada ya, ketika dia naik ataupun turun ya. Untuk saham ini ketika di uptrend ya, ini periode September 2022, ini rally dari September sampai dengan Desember, artinya lebih dari 1 bulan. Ada swing turun, ada koreksi, ada, tetapi relatif bisa dikatakan masih dapat ditoleransi, setidaknya tidak balik ke harga awal. Nah, kemudian terjadilah koreksi yang cukup signifikan. Nah, setelah itu dia rally lagi ya, rally lagi mungkin ini lebih dari 1 bulan ya, sampai dengan bulan Januari ya, dari Desember sampai dengan Januari 1 bulanan. Kemudian ini juga relatif ya, bisa dikatakan cukup secara karakteristik cukup bisa diikuti untuk trend following ya. Nah, saat ini apakah sudah reversal? Mari kita lihat dari trend line. Oke, kita lihat dari trend line. Nah, ini ya, jadi saham Pan Air ini saat ini berada di dalam tren naik yang ini ya. Kita sudah lihat di sini ada pembentukan high low ya, dan juga kalau kita lihat di moving average, kita bisa lihat ya dari moving average-nya ini pergerakannya cenderungannya kemana gitu ya. Nah, ini ya, mulai naik, mulai uptrend. Tren sudah dipatahkan. Oke, tren jelas sudah dipatahkan, bisa kita lihat dengan sangat jelas. Kemudian harga sudah bergerak di atas EMA 60, sudah terbentuk high low, berarti ya ini sudah uptrend. Gitu ya. Jadi sudah terkonfirmasi uptrend. Jadi ya bisa untuk trend following. Mungkin kalau kita mau dapat harga yang bagus, coba kita lihat. Support terdekat di 456 ya. Di harga sekarang ini pun menurut saya ya ini masih cukup oke ya. Mungkin ini ya, tentu saja kalau kita lihat dari pergerakannya ini kadang ada kadang nggak ada transaksinya, kadang sepi kadang rame gitu ya.
Nah, ini 7% ya kalau kita lihat dari EMA 60 ya. Kemudian kalau kita lihat dari high low terakhir itu 10%. Jadi menurut saya ini cukup bisa ditoleransi untuk trend following, memang segitu ya, nggak bisa kita patok seperti swing trading di PTR, nggak boleh 5% itu nggak bisa ya, karena setiap trend itu memiliki reversal point yang berbeda-beda ya, gitu ya. Jadi bisa kalau Anda bisa dapat di 456 ke bawah itu sangat bagus ya, karena mungkin saja ada swing turun minor atau koreksi-koreksi kecil. Potensinya ke berapa ya? Potensinya kalau kita lihat dari jangka pendek untuk 550 itu 0,3, kemudian memungkinkan untuk saham ini ke 660 gitu ya. Oke, lanjut. Mohon analisa KLBF untuk jangka menengah. Oke, untuk trend following juga ya berarti ya. Nah, ini juga sudah mulai uptrend, namun memang saham ini relatif konsolidasi ya. Kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir, mungkin akan lebih cocok untuk invest ataupun untuk ya swing trading, tetapi tidak mengharapkan yang besar-besar, karena memang secara saham ini secara teknikal pergerakannya relatif moderat ya. Nah, ini kalau dia naik ke resist terdekat di 1785 2%. Nah, ini kalau dia naik ke 0,6 di level psikologis 2000 itu 14% itu potensinya. Jadi menurut saya ini untuk cocoknya untuk swing ya. Dan seperti Anda tahu, ini bisa lihat dari polanya ini ya, swingnya cukup agresif. Konsolidasinya ini cukup menarik untuk di swing trade ya. Gitu. Untuk jangka menengah kita lihat di sini pergerakannya masih mengarah konsolidasi, meskipun kemarin breakout tetapi dia kembali ke area konsolidasi ini ya. Mungkin untuk jangka panjang ya, ini juga sebenarnya masih relatif konsolidasi ya, tetapi ada kemungkinan dia untuk uptrend jangka panjang ya, tapi jangka panjang bukan jangka menengah pendek ya. Gitu. Makanya kemarin kita sempat masuk kalau tidak salah di Pierce, dapat harga yang cukup bagus. Bulan Juli kita masuk di 1500-an ya, ini 1500 ya, 1500-an, di bawah 1500. Oke, gitu ya kira-kira. Pak F, tolong dong analisa TLKM, apakah sudah saatnya untuk entry di harga sekarang bagi investor? Terima kasih banyak, sehat selalu. Sudah sering saya bahas ya terkait Telkom, secara fundamental kurang terlalu bagus, pertumbuhannya turun ya, dan kalau kita bicara teknikal, saham ini jangka menengah panjang masih akan turun ya. Untuk jangka pendek dia mungkin pullback ke 3000 ataupun ke 3000 berapa kemarin ini ya, 0,3 ini 3300, tetapi ini proses turun ya ke bawah, setidaknya ke 2700 sampai dengan 2400-an gitu ya. Dengan fundamental yang ada ya, memungkinkan untuk saham ini turun ya untuk jangka menengah panjang ya. Kita lihat di sini ya, masih kinerjanya masih bisa dikatakan belum terlalu bagus gitu ya. Oke, belum layak untuk saat ini. Mohon bantu analisa untuk NCKL untuk swing, apakah sekarang saat yang tepat untuk masuk? Berapa target TP risk reward-nya? Terima kasih. Sehat selalu. Oke, NCKL untuk swing. Ya, untuk swing ya. Ya. Oke. Kita lihat ya, menarik atau tidak. Kita lihat di sini saham ini swingnya sedang turun ya. Yang berjalan swing itu ada swing naik dan swing turun. Nah, kalau kita mau melakukan swing trading, ya saham tersebut harus sudah terlihat, misalkan dia sedang swing turun, sudah mulai terlihat dia mengakhiri swing turunnya itu dengan bertahan, ataupun sudah mulai ada tanda-tanda dia mengalami rebound atau swing naiknya itu sudah dimulai. Nah, sedangkan saham NCKL sampai dengan saat ini menurut saya ini belum ada indikasi untuk dia mau rebound ya. Nah, menarik atau tidak, misalkan tiba-tiba besok rebound, berapa persen potensinya gitu ya. Itu yang kita bisa jadikan parameter menarik atau tidak. 3% jika dia rebound ke 900 itu resist terdekat. Kemudian kalau dia naik ke EMA 60 atau trend line, downtrend line ya,
itu kira-kira di 930 atau 920-an itu hanya 6%, jadi sangat-sangat tidak menarik untuk swing trading ya. Oke, mungkin dengan swing turunnya ini masih bisa berlanjut, mungkin Anda bisa dapat di harga yang lebih rendah, misalkan 830 atau ya di 760. Tentu dengan harga tersebut kemungkinan Anda akan mendapatkan potensi upside yang lebih lebar. Misalkan dia tiba-tiba rebound ke level yang cukup kuat ini ya, 1 2 3 4 kali diuji di 850 yang sekarang ini masih menjadi support ya. Itu 13%. Kemudian kalau dia naik lebih tinggi misalkan ke area 900 itu dapat 19%. Jadi kalau saya loh ya, karena upside-nya tidak memenuhi syarat ya, saya akan menunggu sembari menunggu ya trading saham yang lain dulu. Begitu ya menurut saya. Oke, ini sama ya. Salam Bayap, bantu analisa Kija untuk swing trade. Sudah punya di 174 target TP sama stop lossnya di berapa? Oke, Kija di 100 berapa? 74. Sekarang di 182. Kita lihat dulu, ini belum lama ini private trading beli juga ini ya. Tapi harganya nggak sama ya. Kita beli di harga 100, cukup rendah juga belinya, 140-an. Bulan Agustus. Ini ya. Oke, ini ya. Kemudian target yang kami pasang ini 170. Untuk TP2 nya itu 17%. Ya, 17%. Ya, sudah tercapai ya tentunya. Kita beli di Agustus ya. Saat ini sudah naik, bahkan kemarin sempat hampir 200 ya. Nah, kalau kita baru beli misalkan di 100 berapa tadi? 70 ya. Itu menurut saya sangat tinggi ya. Coba kita lihat risknya berapa secara teknikal kalau kita beli di 170 ya. 170 apa? 4. Oke. 174. Risk secara teknikal ini ya. Kita bisa batasin lebih rendah. Kalau dia balik ke support 156 itu 10%. Dan belum sampai situ ya. Ini bisa balik ke 560 misalkan. Ini bisa turun sampai dengan 17%. Nah, potensinya ya, kita bicara potensi ya. Jadi kalau Anda mau stop loss, mau tidak mau, suka tidak suka, ya saya akan rekomendasikan stop loss sesuai dengan PTR 5%, tidak berdasarkan teknikal ya. Ya, karena loss itu harus dibatasin gitu ya. Stop loss yang setidaknya memungkinkan Anda bisa pasang di 100 di harga modal di 174 ya, itu untuk mengamankan modal 174 atau 173. Untuk target masih di kisaran 190 sampai dengan 200-an ya. Ini mungkin ke 200 ya untuk potensinya selanjutnya. Kalau kita lihat di sini 190 ini merupakan resist ya. Jadi kalau ini resistnya sudah diuji tapi gagal, bisa terjadi swing turun ya, wave turun. Nah, seperti ini wave turunnya ke 560 tadi. Makanya saran saya proteksinya di harga beli. Oke, gitu ya. Menurut saya seperti itu. Silakan Anda kaji lagi. Mau analisa JARR untuk swing trade, terima kasih. Oke, kita lihat. Oke, untuk saat ini kemarin sempat naik ya, dan volumenya naik signifikan. Ini saham yang bisa dikatakan cukup ya volatile ya. Bagaimana kita bisa melihat saham ini volatile atau tidak? Lihat ya ini ya, ini hati-hati. Ya, gap up, gap down, gap up, gap down dan sebagainya ini, dan tidak ada volume ya. Jadi kalau gini, kalau kita belinya terlalu banyak secara sahamnya ini ada transaksi maksimalnya dan juga minimalnya ya. Jadi kalau kita belinya terlalu besar untuk saham ini
ya kalau lagi rame mungkin Anda bisa keluar dengan mudah, tetapi kalau tiba-tiba Anda hold kemudian besok atau lusa tiba-tiba sahamnya sepi, nah itu yang berabe. Nah jadi kalau mau swing trade saham ini itu harus diperhatikan volume transaksi. Kalau saya mungkin akan mengambil saham ini di volume terendah yang pernah ada di saham ini. Misalkan transaksinya mungkin misalkan ya, transaksi sekarang lagi rame nih, mungkin transaksinya bisa sampai 2 miliar, 3 miliar. Nah, transaksi paling sepi, ini cara kita melihat ya. Kalau transaksinya sepi berapa? Misalkan 100 juta, 200 juta, ya berarti saya akan ngambil secara personal, saya akan ngambil hanya mungkin sekitar 10% atau 20% paling besar. Paling besar. Kenapa? Ya belum tentu nanti kalau misalkan kita transaksikan dia lagi rame, lagi miliaran transaksinya. Ya. Kalau kita belinya pas rame mungkin terlihat sangat mudah untuk keluar, tetapi tiba-tiba misalkan kita tahan saham ini sampai dengan besok, minggu depan atau sebulan ke depan tiba-tiba nggak ada transaksi seperti ini, ya apalagi tujuan kita untuk swing trading yang seperti yang kami lakukan di PTR kurang dari 20 hari, ya tiba-tiba sepi gitu, nah repot. Makanya beberapa konsultasi ya, kalau kita cuma ditanya potensi bagaimana, mungkin akan disampaikan potensi teknikalnya, tetapi seharusnya konsultasinya itu apakah saham ini nyaman untuk ditradingkan atau tidak gitu ya. Jadi itu juga perlu dikonsultasikan ya, karena saya khawatir Anda beli misalkan di 270, tiba-tiba besok gap down ke bawah openingnya di 256 seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya ini. Gimana pun juga ini adalah watak dari price makernya seperti ini. Jadi cara dia ngambil barang itu di opening dibanting dulu biar orang pada opening order di harga yang rendah, kemudian bisa mereka makan di harga yang rendah. Besok gitu lagi sampai dengan target yang mereka harapkan dapatkan. Kalau namanya price maker itu mereka harus memiliki barang dan memiliki dana. Ya, ketika dana lebih banyak daripada barang, ya otomatis mereka akan melakukan itu untuk mendapatkan barang. Seperti itu ya. Nah, ini seringkali terjadi di saham John Lynn ini ya, akal-akalannya seperti itu. Oke, nah ini ya. Sebelum dia naik seperti itu ya. Nah, pas kalau sudah naik ini harus hati-hati. Ini posisinya sudah naik ya, dan sekarang ini sedang koreksi ya. Boleh-boleh aja, tetapi tadi ya saran saya belilah dengan mengkalkulasi transaksi paling sepi dikali 10%-nya. Itu paling maksimal. Ya. Itu kalau tidak seperti itu nanti saya khawatir Anda mungkin bisa beli tetapi tidak bisa, sulit untuk menjualnya. Ya. Gitu. Oke. Nah, untuk potensi secara teknikal mungkin ini masih bisa turun sedikit ke 264 atau mungkin bisa turun sampai dengan 250-an. Jadi mungkin kalau buy on weakness ketika dia koreksi ini dan lagi sepi ini ya, Anda bisa melakukan ya bottom fishing. Ngerti nggak bottom fishing itu? Kita ya nego sadis lah ya di support itu. Ya kalau dapat ya bagus, kalau nggak dapat juga nggak apa-apa. Anda bisa antrikan lagi di kemudian hari. Itu akan mungkin jauh lebih safe, secara risk akan lebih rendah ya. Kemudian kalau Anda bisa dapat di harga tersebut, di area tersebut 260 sampai 250, Anda bisa proteksi di bawah 246. Ya, kalau dia keluar di sini tren turunnya berlanjut. Oke. Gitu ya. Oke, TP-nya ya, TP-nya. Oke, sebentar. Kita lihat dulu ya. Ini TP-nya besar ya. Jelas ini saham yang agresif. Untuk TP terdekat di level kemarin ya di 300, TP satunya ya mungkin di situ. Kalau Anda dapat 250 Anda bisa ambil di 278 atau 280, tetapi ini target paling tidaknya di 300 sampai dengan 362. Itu kalau dia membentuk wave agresif ya, wave yang sangat signifikan. Artinya kalau itu tercapai, kalau saya akan cepat-cepat akan saya ambil. Nggak peduli dia mau naik lebih tinggi atau tidak, yang jelas kalau karakternya seperti ini akan seperti itu kita lakukan treatmentnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Assalamualaikum Pak Yep. Tolong analisa PTPS untuk swing trade apakah menarik?
Oke. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya, 87 belum kena ya. Nah, menarik atau tidak? Sekali lagi kita akan melihat di situ potensinya berapa persen dan risknya berapa persen. Ini risk technicalnya dia ke 77 itu 6%. Anda bisa proteksi secara sesuai dengan aturan di private trading room di 77 itu masih 5% ya. Dan kalau Anda bisa sabar sedikit seperti yang Anda bisa lakukan seperti tadi John Lin tadi, Anda bisa bottom fishing ya di saham ini di 81 sampai dengan 80 dengan proteksi teknikal, secara teknikal ya 76. Nanti targetnya di 86 atau 85 dan target keduanya ke 94 sesuai dengan pembahasan terakhir gitu ya. Kalau untuk saat ini mungkin Anda bisa coba untuk bottom fishing. Bantu analisa saham Prim untuk swing. Oh ya Pak, thanks atas info saham BBRM, saya dapat profit 11-12% sama-sama. Oke, Prim untuk swing. Oke, kalau kita lihat di sini Prim ini konsolidasi ya di dalam tren turun. Memang kalau kita lihat dari gambar besarnya saham ini memang masih dalam tren turun dan juga nominalnya kecil. Jadi mungkin bisa ditradingkan bisa. Tapi ini saham ini di bawah 70 sehingga ya kami belum bisa merekomendasikan. Tetapi kalau Anda mau dan Anda berani, kita akan berikan trading plan-nya ya. Jadi ingat ya, di bawah 70 itu sudah pasti tidak akan direkomendasikan oleh layanan kami ya. Bukan karena tidak bisa naik, tetapi itu harga batasan harga yang boleh direkomendasikan. Jadi misalkan ada saham di 65, saham di 50-an apalagi, itu meskipun teknikalnya bagus seperti saham Prim ini termasuk yang bagus. Kenapa? Karena dia sudah terbentuk higher low di sini ya. Artinya ada potensi untuk naik lebih tinggi gitu ya. Kalau dia breakout 67 ini bisa naik misalkan di 78 ataupun di 88 gitu. Bahkan bisa ke 90-an gitu kan. Nah, namun belum bisa direkomendasikan. Mungkin baru bisa direkomendasikan kalau dia naik ke 71 ini. Ya, kalau di harga saat ini pun bisa kita tradingkan dengan proteksi di 59 itu jelas itu di atas 5%. Nggak mungkin, itu secara teknikal ya risknya segitu. Nah, kalau Anda mau proteksi 5% di 62 atau 61 dengan target yang tidak muluk-muluk, misalkan di 68 atau 70, itu target 1, target keduanya bisa Anda ambil di 79 atau 78 gitu ya. Baik, sudah saya sampaikan apa yang dikonsultasikan, sudah saya jawab, semoga dapat memuaskan. Tapi sekali lagi apa yang saya sampaikan di F-Talk ini adalah bersifat prediksi, opini yang bisa benar dan bisa salah. Anda harus mengkaji ulang, mengolah ulang, memproses ulang ya menjadi sebuah trading plan. Kalau Anda trading, kalau Anda investasi ya investing plan ya. Untuk investasi Anda harus kaji lebih dalam bagaimana fundamentalnya, bagaimana bisnisnya, bagaimana proyeksi ke depan 3 tahun ke depan, bagaimana margin bisnisnya, bagaimana kompetisinya dengan kompetitornya, apakah dia unggul atau tidak ya, faktor-faktor apa saja. Banyak ya kalau investasi itu, makanya investasi itu pasif karena mereka lebih banyak berpikir daripada bertransaksi. Itu berbeda tentunya dengan orang swing trading, apalagi day trading atau scalping. Makanya ya semakin panjang time frame-nya, semakin jarang mereka melakukan transaksi. Itulah kenapa seperti peer dan peers rekomendasinya pasti akan lebih jarang jika dibandingkan dengan bull hunter, apalagi private trading room itu loh. Ya, jadi harus tahu di situ bagaimana kita melakukan, harus sesuai dengan profil kita. Jangan sampai misalkan Anda itu tidak punya waktu, tidak memiliki kemampuan speed transaksi yang mumpuni, Anda coba-coba untuk day trading atau swing trading. Nah, nanti bisa-bisa Anda kurang beruntung dan menyebabkan kerugian. Ya, kalau Anda mungkin tidak memiliki banyak waktu dan tetap ingin trading, cobalah strategi trend following. Lebih santai, lebih enjoy. Anda bisa beli bertahap, pelan-pelan, akumulasi saham yang seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, misalkan di Bino ya.
kita akumulasi. Ketika dia sudah naik ya kita jual aja, bertahap juga jualnya, nggak buru-buru juga gitu ya. Jadi tidak bisa dibandingkan mana yang bagus, swing trading atau investasi tidak bisa dibandingkan, tergantung siapa yang menjalankannya. Kalau Anda swing trader dan punya waktu, ya mungkin akan lebih baik swing trading. Tapi kalau Anda mungkin tidak punya banyak waktu, ya cenderung ya tidak tidak memonitor setiap hari, kemungkinan akan lebih cocok untuk investasi atau kalau trading ya trend following tadi gitu ya. Tetapi trend following pun tetap setiap hari Anda harus tetap memantau, bukan berarti setiap jam, setiap menit Anda pelototin gitu ya. Sekarang kan sudah ada online trading yang bisa membantu Anda untuk order, pre-opening dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan sampai Anda nggak dapat itu adalah teknologi yang bisa dimanfaatkan. Beda dengan zaman dulu, zaman saya masih pertama masuk di market, belum ada, kita harus melalui broker dulu, harus telepon ini, telepon itu untuk eksekusi dan sebagainya. Kalau sekarang sudah sangat dimudahkan sekali dengan teknologi ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan pesan untuk Gift Talk malam ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.